Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bercerita, perkenalkan nama aku Devi dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini aku akan mengajak kalian untuk kembali ke masa ratusan tahun yang lalu, menjelajahi sebuah kisah legendaris dari tanah Jawa Barat, yaitu legenda Putri Kandita. Alkisah di tanah Jawa Barat. Berdirilah sebuah kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi. Di kerajaan itu, lahirlah seorang putri yang diberi nama Kandita. Ia adalah anak dari sang permaisuri tercinta, yaitu Nyai Mas Ratna Suida. Kandita tumbuh menjadi seorang gadis yang begitu rupawan. Parasnya yang cantik, cerdas, dan baik hati. Saking bangganya kepada sang putri, Prabu Siliwangi bahkan sering berkata kepada para pasukannya, "Suatu hari nanti, putriku Kandita lah yang akan memimpin negeri ini sebagai ratu kalian." Tapi sahabat, perkataan raja justru menyulut api dengki di hati para selir. Mereka tidak sudi untuk tunduk di bawah perintah Kandita. Dipimpin oleh salah seorang selir bernama Dewi Mutiara, mereka nekat menyewa seorang dukun ilmu hitam yang berada jauh di dalam hutan terlarang untuk menyingkirkan sang putri. Malam itu, langit gelap tanpa bintang. Jauh di dalam hutan yang sunyi, sang dukun membakar kemenyan. Asapnya mengepul tebal, menyebarkan bau busuk yang begitu menyengat. Lewat mantra terkutuknya, asap itu ditiup angin, merayap masuk ke dalam kamar sang putri dan ibunda yang tengah tertidur lelap. Esok paginya, istana gigir. Putri Kandita dan sang ibunda terbangun dengan rasa sakit yang luar biasa sekujur tubuh mereka. Sungguh mengerikan. Badan mereka yang tadinya bersih mendadak dipenuhi oleh borok dan luka bernanah yang mengeluarkan bau yang busuk. Penyakit aneh itu tidak bisa disembuhkan oleh tabib manapun. Bahkan karena fisiknya yang lemah, sang permaisuri akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya di dalam pelukan pilu sang putri. Kandita menangis sejadi-jadinya, memeluk jasad sang ibunda yang telah dingin. Melihat momen itu, Dewi Mutiara langsung menghasut Prabu Siliwangi. "Baginda Raja, lihatlah Kandita. Ini pasti kutukan murka para dewa. Jika dia tetap di sini, seluruh rakyat akan tertular. Pajajaran akan hancur. Lebih baik usir saja dia dari sini, Baginda." Dengan hati yang sedih, Prabu Siliwangi akhirnya memanggil sang putri dan berkata, "Maafkan ayahanda putriku. Penyakitmu membawa kegelisahan bagi kerajaan. Dengan terpaksa, engkau harus meninggalkan istana ini." Mendengar perkataan itu, Putri Kandita hanya terdiam. Air matanya perlahan jatuh melewati luka di pipinya. Namun, tidak sedikit pun ia membantah. "Wahai ayahanda, jika keberadaan Ananda hanya membawa kegelisahan bagi rakyat, maka Ananda ikhlas. Ananda akan meninggalkan istana ini dengan lapang dada. Maka pergilah Kandita sendirian." Hari demi hari ia berjalan melewati hutan yang gelap dan terjal. Tubuhnya terasa letih. Bahkan orang-orang yang melihatnya selalu mengusirnya dengan jijik. Namun, ia terus berjalan hingga pada malam ke-7, akhirnya ia tiba di tepi laut selatan. Di hadapannya, samudra luas terbentang. Ia terduduk di atas batu karang dan menatap langit malam yang kelam. "Ya Dewata, apa salah yang telah kuperbuat? Ibundaku kini telah tiada. Ayahandaku, dia bahkan mengusirku. Aku tidak punya arah tujuan. Aku hanya sebatang kara.
Tapi tiba-tiba angin bertiup kencang, seberkas cahaya keemasan menembus langit. Dan terdengar suara gaib dari arah samudera. Wahai putri Kandita yang berhati suci, janganlah takut. Langkahkan kakimu, samudera ini tidak akan melukaimu. Ia akan membebaskanmu dari segala penderitaan. Angin bertiup kencang. Petir menyambar cakrawala. Suaranya begitu menggema. Tapi tidak sedikit pun ia merasa takut. Dengan penuh keyakinan, Kandita melangkah maju. Lalu ia menjatuhkan tubuhnya ke dalam lautan yang dalam. Biur! Ombak besar itu menelan tubuhnya. Tapi sesaat kemudian, keajaiban terjadi. Seluruh luka di tubuhnya mendadak menghilang begitu saja, berganti dengan kulit yang bersih dan wajah yang jauh lebih indah. Laut Selatan melahirkannya kembali, dan pada saat itu seluruh kekuatan samudera tunduk kepadanya. Kandita berdiri di atas ombak yang megah, dan sejak saat itulah ia lebih dikenal sebagai Nyi Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan yang legendaris. Nah sahabat, dari legenda ini kita bisa belajar bahwa terkadang penderitaan yang hebat bukan untuk menghancurkan kita, melainkan agar diri kita menjadi jauh lebih kuat. Terima kasih sudah mendengar cerita ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.